Karena lewat terapis. Nggak butuh pilih nomor, nggak ada. Nggak pilih ada, nomor, plat memang nomor ini bebas ya, plat nomor udah ini. cantik semua. Alright guys, ketemu lagi di Ferry Mariadi Channel di segmen Mamu Nanya Mulu. Waduh, subscribe. Jangan lupa dong nonton podcast Mas. Wah ini kolaborasi nih, Iya dengan dong. podcast Mas. Aduh, kalau berbicara soal manusia ini Ananda Rusdiana ya, putra asli dari Sukabumi. Wah. Calon Sukabumi 01 yang pendukungnya sudah terbentuk dari sekarang. Mungkin nanti era berapa? 2026 ya? 2020 ya. 2026. Pilkadanya kebetulan Pilwalkot tuh 3 tahun lagi ya. Ya, 2023 lah. Tapi memang sekarang sudah terbentuk lah. Kang Omes. Kang Ferry. Wah. Omes. Kenapa Ananda Rusdiana jadi Omes? Kenapa Nanda? Kita dari nama dulu ya. Tak Iya. kenal maka tak aruf. Wah, tahan. Iya, Aku kotor. Kenapa jadi Nama Omes? Omes? Omes tuh, saya tuh kan Kan Omes tuh otak mesum. enggak dong. Apa dong? Otak masjid. Memang saya orang baik, luar biasa. Jangan diludu dulu. Gila anjir. Apa namanya Omes tuh panggilan dari zaman SMA. SMA. Tapi itu senior saya tuh saya terima kasih akang senior. Siapa? Waktu itu teater di Epigonen banyak akang seniornya. Ah, bilang Kang aja Seno, lupa Kang namanya. Seno kalau nggak salah mah. Yang ngasih nama saya Omes tuh. Senol, Kang Senol. Jadi nggak tahu gimana ngelihat saya kan kayak gini lah Bobby Maulana. Oh, Bobby Maulana, Arab. Bobby Arab kan langsung kamu nama panggilannya si Arab si Onta kelihatan kan Oh, iya, bentuknya fisik, ya fisik. fisik saya padahal anak baru lagi ospek kamu ini si mah berengaran Omes apa Omes tak mesum jadi doa kayak Iya. Dan semua orang juga sudah tahu gitu ya mungkin. Tapi sebenarnya kan otaknya otak masjid. Oh, Omes mah insya Allah solehna luar biasa. Selalu mengingatkan kita ketika kita tuh. Oh iya, ini juga salah satu founder motor bike. Wow. Para otomotif lapar mah nggak ada yang nggak tahu motor bike. Bagaimana caranya jadi anggota motor bike? Banyak yang nanya kayak gitu. Tapi kan nggak bisa jadi anggota. Motor bike mau motor bike. betul motor bike mah ya kalau teman-teman udah bermotor terus ngelakuin hal baik ya udah motor baik. Nah, ini adalah salah satu, bukan salah satu, satu-satunya founder yang punya otak untuk mendirikan motor bike itu sendiri dan merekrut kita ini sebagai receh-receh sebagai rakyat untuk bisa dikerahkan untuk bisa memperkuat nanti maju ke Sukabumi 01. Luar biasa. Tapi ini salah satu yang diajak ngobrol dari awal itu Kang Ferry yang ngobrolin Kang kumaha kalau bikin gini-gini. Kang Ferry salah satu yang support Itu, ya kan? enggak, saya mah kan tergantung. Oh, namanya Sukabumi 01, saya mah tinggal maju. Banserna saya mah hayu lah, sok. Saya mah pokoknya kalau touring-touring mah hayu. Saya tuh banyak hutang budi kalau sama Kang Ferry benar-benar. Oh, mulai motor baik selalu di musik sedih, pencitraan gitu ya. sedih. Aduh, kita tuh kalau lagu You Raise Me Up Selalu masih ada yang iya. sujud syukur. Kalau enggak dijonglokeun. Oh iya benar. Karena Maksudnya sujud syukur karena atas persahabatan. Ini luar biasa. Kang Ferry itu kakak ya temen ya guru ya sahabat luar biasa. Aduh. Ini kalau kita lihat nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang kelihatan. Ada yang di toko juga, itu maksudnya. Kenapa seneng mengoleksi motor? Triumph mana? Triumph di showroom, Triumph. Oh di showroomnya Ya. Triumph. Terus yang nggak ada di sini ada di showroom semuanya ya? Ada beberapa. Ada ya. Berarti belum dibayar dong kalau di showroom. Bukan kan disimpan kesempitan takutnya kan ya kan? Iya. Orang menolongan mana me? Oh benar-benar. Itu. Jadi motor-motor ini bukan motor tua. Terlihatnya motor tua. Seperti ini Honda Bebek ya dulu mah, padahal bukan Honda Bebek ini ya. Ini bukan Honda Bebek. Ini apa?
Ini adalah motor Indonesia. Motor Indonesia. Gas-gas tahun 2017. Modelnya model motor bebek. Betul. Tapi sebelumnya ini adalah ada sepeda idaman kita semua, Melatronic. Assalamualaikum Pak. Colek-colek Pak Setiawan. Pak Setiawan, assalamualaikum. Ini motornya keren banget. Sepeda. Cuman kalau saya ngeliatnya ini seharga motor. Karena keren dan kenyamanannya, suspensi dan juga kencengnya, luar biasa. Oke, udah Sariawan, saya udah lebih banyak ngejilat tapi nggak dapat. Pak Setiawan ya. Udah dijaprin nanti. Kang Ferry mau apa? Sepeda juga ya? Iya, sepeda. Okay. Yang gini aja lah saya. Tapi terserah Pak Setiawan mau yang mana. Ini jadi apa coba ngomongnya? Ini motor gas-gas. Gas-gas. Lanjut pindah ke sini. Ini motor Super Cup 125 yang terbaru. Kenapa dibikin lagi apa gimana? Gimana sih ini? Kan Super Cup kan zaman dulu. Betul, Super Cup itu kan zaman dulu. Terus pabrikan Honda ini mengeluarkan kembali semua produk-produk klasiknya. Ini salah satunya nih, Honda Super Cup, dan kemarin juga kan keluar Monkey. Terus ada CT125 tuh. Hairul Tanjung. Bukan. Cutari. Bukan. Tuh? Caca Handika. Caca Handika dong. Itu. Ya. Nah, dia ngeluarin ini 125, ada 3 warna di dunia. Biru, hitam, dan merah. Dan Omes punya tiga-tiganya. Punya tiga-tiganya kebetulan gitu. Dulu waktu pertama beli ini ingat nggak berapa harganya on the road? Ini on the road tuh masih berapa ya? 50-an lah ya. 55, 50 berapa. Pokoknya saya tuh masih ingat ini. Ditelepon temen saya waktu acara otomotif. Kita masih lagi syuting. Itu ada temen saya yang suka nemenin. Kita lagi syuting. Kang, Honda Super Cup keluar. Kalau mau pesen sekarang dateng. Shush, langsung ke sana. Dan memang menyimpan ngambil 3 pilihan warna. Yang tiga-tiganya ngambil. Biru, merah, hitam. Tapi yang saya pakai juga, emang saya senang pakai yang yang hitam. Sisanya 0 km. 0 km, dan ini dijual nanti aja. Karena ini merupakan batu cincin ya. Betul. Disimpan gitu. Nah, itu. Orang bilang, "Wah, itu emang motor bisa investasi." Nah, kalau udah main motor klasik kan motor itu investasi. Betul. Jadi ini masih 0 km, tapi ini juga meskipun tidak 0 km tapi terawat sekali ya. Nah, kalau ini, kenapa saya pakai yang ini? Karena hitam yang paling jarang. Iya. Jadi nanti kemarin aja pertama kali saya pakai di jalan di Jakarta ada grupnya. Yang hitam saya doang. Oh. Gitu. Jadi kenapa saya pakai? Kalaupun nanti kilometernya bertambah, ini yang jadi rare. Soalnya orang banyak kan kenapa bebek 70 kan warna basicnya merah. Jadi ambil pengen warna merah. Betul. Kalau ini kan ikonik, ininya biru, ininya juga biru, joknya merah. Ngambilnya yang biru. Yang hitam jadi jarang laku, jarang diambil, tapi nanti yang jarang. Iya, betul. Gitu. Oh iya benar, bannya juga. Dan sekarang karena nonton Ferry Maria di channel, semua beli yang hitam, jadi enggak rare. Susah. Saya teman saya udah 1,5 tahun dari order belum ada lagi. Setahu saya. Saya pikir 1,5 tahun nganggur gara-gara. Kan Covid-nya baru 3 bulan. Oh iya benar. Gitu. Dari Honda Super Cup 2 ini yang harusnya ada 3, sekarang kita pindah ke BMW W. Aduh, BMW W. Coba diambil dulu detail mesinnya ke sana. Wah, ini salah satu motor yang bisa dibilang jarang sih enggak, cuman bisa dibilang ini adalah salah satu motor impian atau motor most wanted lah ya. Kalau saya sempat nanya ke BMW Jofrans. Ya, ke Jofrans. Kokojo emang jagoannya itu. Kokojo tuh jagoan andalan. Kokojo andalan. Ini setahu saya sih belum lebih dari berapa puluh unit gitu di Indonesia. Karena kan yang banyak tuh tipe R90 yang biasa tuh. Iya, kan? Iya, ada beberapa tipe soalnya. Iya. Urban. Nah, ini Urban GS sama Cafe Racer yang paling jarang sebetulnya. Cuma kan memang positioningnya beda. Nah, si Urban GS ini adalah Urban GS pertama yang mendarat di Indonesia. Yang dari Jerman pertama kali masuk ke Indonesia, pertama kali launching. Ya inilah motornya. Dan kilometernya baru berapa? 1.600. Kan waktu itu pernah dipakai sama Omes ya, San Mori. Ya. Dari sini ke Tigre udah aja kan? Udah.
Nggak pernah dibawa touring ini mah. Jalannya 1.000 kayaknya, 1.600-an. Gitu, jadi masih memang. Ayu paling sering pakaian mana? Ini istrinya juga Dian Ayu. Edan memotoranana walalawora. Dulu sempet ada motor apa yang diselah yang Sespan? BSA. BSA yang banyak pakai sih. Ayu. Keren emang istri gue keren banget. Aku mencintaimu. Sarangeo. Abi mah ke salon sama Embun. Ayu mah touring. Istri yang aneh. Begitulah. Ya. Nah, kalau ini itu sejarahnya. Kalau yang motor Ayu kan yang orang nempel ya si Triumph itu. Triumph kan yang bongkok ya? Ya, yang ada bongkok, pakai fairing. Nah, kalau itu juga memang itu di Triumph. Satu-satunya motor Triumph yang full fairing. Memang satu-satunya motor Triumph yang full fairing. Dan itu kenapa ngambil Triumph yang itu? Kan jenis motor Triumph itu banyak yang special edition. Tapi hanya Triumph itu yang rangkanya merah. Oh, ininya, frame-nya? Frame-nya itu merah. Oh ya? Dibikin sendiri atau? Nah, emang bawaannya merah. Jadi kalau yang lain special edition, limited edition, frame-nya hitam sama. Iya. Hanya yang beda coret corak ini. Dari sananya. Dari Inggrisnya. Iya, frame-nya memang merah. Hanya setahu saya hanya Triumph itu yang warna frame-nya berbeda. Oh. Si Cafe Racer itu Truxton 900 special edition. Jadi jenis itu semuanya merah. Ya. Wow. Dan di Indonesia yang saya tahu, yang saya kenal juga pemiliknya cuma 4 orang kalau nggak salah. Aduh, 4-5 orang. Tapi yang fairingnya full dan bawaan aslinya baru ini. Itu doang satu. Wow. Gitu. Makanya investasi. Itu makanya kalau mesti dilihat, wah ini mah motor buat apa harganya turun terus. Ntar juga lu paham. Dari BMW sini. Sebelum kita masuk ke ini motor andalan. Oh, ini mah saya mau mesti gini dulu nih sama motor yang ini nih. Mes, kemarin kan sudah meraih menjadi pemenang di Panasonic Gobel Panasonic Gobel Awards sebagai pembawa acara terfavorit. Ya, pembawa acara quiz terfavorit. Itu tuh bener. Apa? Pollingnya tuh beneran gitu. Dan hadiahnya beneran kan nuker gitu teh. Ini ada beberapa mungkin penonton Ferry Maryadi yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang berpikir ini mah permainan, hadiahnya bohong. Mungkin ini mah. Bener. Makanya mendingan bener enggak? Bener. Pollingnya beneran. Betul. Dipilih sama para penonton. Kalau dipilih pollingnya seperti apa, saya kurang tahu teknis pastinya karena kan nggak ada di sistemnya ya kan. Cuman kalau saya, maaf, mungkin banyak yang bilang, wah jangan-jangan ini ngebom SMS. Iya. Ya kan? Kalau enggak, wah jangan-jangan ini titipan dari TV-nya. Ada yang begitu kan? Kebetulan kalau kemarin menang bukan dari televisinya. Yang ngadain bukan TV saya, kan saya di GTV. Ya. Yang ngadain kemarin kan bukan GTV. Oh, kuis GTV. Ya, kuis GTV. Yang ngadain kemarin tuh Indosiar. Nyebrang. Makanya. Nah, saya dapat tuh. Iya. Dan saya nggak pernah ngebom. Saya hanya posting di Instagram, teman-teman dukung ya. Teman-teman dukung ya, posting di Instagram. Followernya ada berapa? 1.800.000. Ya, kita nggak pernah tahu ya. Tapi yang lain lawannya juga sama kan? Iya. Yang berarti memang mungkin beberapa tahun ini mah lagi tahunnya Omes. Alhamdulillah, mungkin kemarin kan mungkin si Family 100, terus juga kan sebelum sakit si Super Deal ya kan? Sakit apa? Sakit yang pitat suara. Kenapa itu teh? Yang pitat suara iya. tuh. Ya kan saya mau pura-pura nggak tahu lah ini kan berobatnya di Singapura. Sebagai kenapa ini teh? Wartawan nih. Kan belajar. Jadi kalau yang sakit ini istilahnya overuse. Oh. Gitu. Ini banyak yang harus saya luruskan mungkin lewat Ferry Maryadi channel nih. Ke Singapura itu nggak harus. Iya. Di sini juga ada. Cuman kalau di Singapura, kalau di sini tuh terapis. Yang bisa membantu untuk pengobatan pita suara selain dokter. Iya. Jadi kan kita kayak latihan pemanasan pita suara. Karena lewat terapis. Pita suaranya rusak, nggak ada suara sama sekali. Benar-benar yang saya mau makan. Penyebabnya overuse.
Overuse, jadi Overuse. sudah terlalu banyak dipakai, mungkin istirahatnya tekniknya kurang, salah, istirahat teknik kurang, salah, teknik salah, teknik berbicara yang salah. teknik berbicara. Perasaan kita kalau ngomong aja, Nah, sebelah mana yang salahnya? itu dia. Kalau kita Kang, menurut dokter dan kedokteran itu kita tuh elite vocal user, udah bukan profesional vocal user lagi. Kita tuh udah elite levelnya. Kalau elite pasukan elite kan, Iya, udah komando khusus lah. apa segala macam yang udah emang khusus karena kita menggunakan suara kita sebagai pekerjaan. Kita guru, kebayang nggak? Guru. 50 siswa borak SD recet apa. Banyak guru kasusnya sama kayak saya. Banyak juga yang nge-DM ke saya guru, voice talent dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini juga bisa berbagi sama teman-teman yang masih banyak nge-DM sampai sekarang, Kang, suara saya habis, Kang, suara saya habis, saya harus gimana? Beli lagi. Bener, voucher. Jadi apa namanya? Pertama itu memang overuse. Letih, kelelahan. Obatnya nggak ada lagi, istirahat. Oh. Makanya habis itu kan selain saya berobat ke Singapura kan saya benar-benar beristirahat selama kurang lebih 4 bulan. Nah, kenapa harus ke Singapura? Jakarta emang nggak ada dokter THT nah, bagus. di Jakarta ada dokter spesialis THT banyak sekali yang bagus. Saya pun itu juga ada rujukan dari dokter ke sana itu. Dan kalau di sana ada terapis, kalau di sini terapis. Kang, ada yang memang mengajarkan buat ada yang susah ngomong kan anak kecil, telat ngomong bilangnya. Itu kan ada yang ngajarin namanya terapis. Nah, kalau yang di sana terapisnya pun dokter. Oh, diapain itu teknis menterapinya tuh diapain? Jadi itu saya sekolah lagi bareng sama adik-adik berkebutuhan khusus. Jadi yang anak telat ngomong, ada yang memang cerebral palsy yang gini pakai alat I want to eat gitu. Kan mereka juga belajar kan motoriknya tetap harus diajarin. Jadi saya benar-benar sama mereka. Itu tuh sekolah berkebutuhan. Sebagai Sultan Pejaten itu tukang roti boleh dibeli aja nggak? Biar nggak berisik. Biar nggak berisik. Sultan Ya Pejaten. teman-teman ya. Memang sedekat itu jalanan dengan rumah saya. Luar biasa. Ini bukan rumahnya tapi ini garasinya. Oke, lanjut. Nah, terus dari situ ternyata yang harus dilakukan itu yang paling penting istirahat. Dan kalau di sana tuh saya belajar ngomong A, U, E, O, begitu. Dan ini nih saya cuma bilang di sini di YouTube-nya Kang Ferry. Nih, banyak orang yang salah. Kita berbicara kan di sini berat. Iya. Kalau enggak harus napas perut gitu kan, bener kan? Paling betul tuh nafas perut yang kalau penyanyi kayak gitu. Jadi ininya terlatih. Tapi ternyata dan saya bisa merasakan hal itu dan saya sudah gunakan ini dari kemarin. Kalau teman-teman bisa lihat leher saya nih udah nggak terlalu banyak urat yang keluar ketika ngomong. Nggak banyak, iya. Kan kalau dulu, Pak, maksa, mungkin begitu ya. Pasti mungkin teman-teman juga banyak yang begitu. Parises lehernya. Sampai ini apalagi kita MC teriak-teriak. Ternyata ngomong itu harus pakai mulut. Ya emang pakai hidung? Ya enggak dong. Semua getaran ada di ujung mulut, di bibir. Coba sekarang ya, Kang Ferry Sok. Nih, perhatiin ini ilmu nih, ilmu. Coba ngomong kayak biasa. Cek 1 2 3 4 5 6 Nah, 7 sekarang 8. fokuskan konsentrasi ngomong tuh di ujung sini. Jadi ini tuh harus ngegetar, Kang. Coba. Ini yang harus ngegetar. Nah, nanti kerasa di sini masih capek nggak? Di sini masih capek nggak? Kan kerasa nih getarannya ada di mana? Kalau kita sudah bisa fokus, semua ngomong tuh di sini. Nanti otomatis, Kang ya. Ini saya ngerasain sendiri, kita kan MC udah bertahun-tahun. Iya. Ketika suara di sini, suara kita lebih bulat dan lebih nyaring. Ini nggak capek. Oh gitu. Tapi saya kenapa capeknya di dompet ya? Apa? Hati selama 3 bulan itu kenapa ya? Jangan gitu, Pak. Selama saya di Singapura, saya juga sakitnya malah bertambah. Benar kan? Loketnya nipis Iya. Pas pulang saya begini aja. Iya benar. Ya tapi kan itu kan demi membuang uang untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Tapi benar itu, Kang. Dari situ ya saya sama istri saya, sayang, lihat ya, benar kalau kata orang, capek kita kerja, kan bilangnya, mana mah capek gawe, lu capek kerja buat bayar rumah sakit ketika lu tua. Justru saya kemarin sama istri saya kayak yang sadar gitu. Oh tuh, umur segini kayak begini anak kita masih kecil. Jadi lebih ke introspeksi diri dan ujung-ujungnya apa? Bisnis plan.
langsung set up. Nanti kita ngobrol soal bisnis sama Omes. Kita lanjut lagi ke motor. Nih, Mes, selanjutnya ini motor apa dan tipenya apa? Ini untuk yang paham, ini bisa dibilang very rare item. Kenapa? Coba Mes ceritain. ya salah satu ya, kalau Kang Ferry pasti hafal banget. Saya juga salah satu brand motor yang favorit saya pastinya Harley Davidson. Dan anak Harley yang baca bukunya, nonton filmnya, mungkin sejarahnya pasti kenal banget sama nama Sturgis yang ada di sini. Sturgis ini adalah Lebarannya. nah sebuah kota ya, acara lokasi di Amerika namanya Sturgis, di mana setiap tahun ya orang-orang berkumpul di sana, dan Harley Davidson mengeluarkan edisi Sturgis. Yang spesial selain ininya, di sini nih nomornya. Ini no. Nah, 1279 dari 1600 gitu. Jadi ini limited nih, ada angkanya. 1279 dari 1600. Yang gue bilang, ini seluruh dunia ya. Ya. Dan di Indonesia pasti Kang Ferry tahu, cuman yang seri ini aja ada berapa di Indonesia? Saya aja nggak tahu. Maksudnya paling ketemu dengar nih ini ada yang sedikit. punya. Kalaupun emang beda. Kalaupun serinya. mungkin ada, maksudnya bukan banyak, lumayan banyak, tapi mungkin pasti disimpan. Ya, nggak mungkin keluar. nggak ketahuan. Cuman manusia ini yang berani ngeluarin motor ini kemana-mana karena emang rare banget. Dan saya nggak tahu ya. Saya belum ketemu lagi masalahnya nih. Mungkin yang nonton mungkin nanti bisa tulis di komen. Saya belum ketemu lagi yang punya motor ini full paper. Ini full paper. Full paper atas nama saya. Atas Gitu. nama Ananda Rusdiana. Sukabumi. Sukabumi 01. Gitu. Ini memang yang paling spesial lah. Iya. Ini dapatnya aja nggak sengaja, maksa-maksain. Dari teman kita juga ya. Ya, dari teman kita juga lagi parkir di depan toko. Parkir di depan toko. Parkir di depan toko itu 3 kali saya keluar kata-kata binatang. Oh. Lebih tepatnya Nyamuk? anjing. Apa-apa. Nyamuk ya, anjing Tenang nggak apa-apa. aja, anjing Biasanya mah. pencitraan. Koplok ya kan? kayaknya nggak Iya, iya. apa-apa. Jadi pas saya pulang ke toko ngelihat, wih, Sturgis, anjing. Anjing. Oh, Bukan ini Sturgis. motor, Pak. Wah, bukan Pak, ini motor, bukan anjing. Ngomong motornya. Beres dari situ, ada teman saya, punya lu? Iya. Wih, gokil. Mau dijual nih. Anjing. Wah. Wah. Oh, dijual. Wah, siapa tahu jodoh. Wah, tapi kayaknya cocok, cuman gua nggak berani, woi. Kenapa? Full paper kok. Anjing. 3 kali. Itu Udah ada. gitu pas ke depannya lagi dibayar sama Omes. Saat pas San Mori pagi-pagi yang lain pada motoran, saya datang ke toko situ. Ini motor bukannya punya si Ono? Iya kan dibeli sama Omes. Anjing. Jadi 4 kali. anjing. Sebenarnya ada 5. Ada 5. Kenapa? Jadi ketika malam itu malam itu tuh kan langsung pulang negosiasi. Bro, jual lah. Itulah. Ke gua aja lah. Aduh, Kang. Aduh, Kang. Ini ada yang nanya juga, siapa? Diliatin capture-annya. Srek di capture. Teman kita juga Imam Darto. Bro, jadi berapa nih pasnya? Aduh. Darto pas tadi beli saya. Anjing. Tanya. 5 Ya, tuh itulah. anjing ngumpul silaturahmi. Tapi susah kalau Darto itu kan mengumpulkannya nunggu endorse dulu. Aji endorse itu. Haji endorse. Iya, aduh. Jadi ini adalah akhirnya salah satu kesayangan Omes. Ya. Tapi mungkin Mungkin mau ditawar sama Sultan Bintaro saya nih. Sultan Bintaro Pak Andre. Oh, Pak Bisa, Andre. bisa. Iya, Saya iya. mungkin sekretaris Sultan Bintaro. Sekretaris Sultan Bintaro. Nah, kemarin sempat mejus ini tuh waktu di Bali. Gimana? Di Bali. Kenapa? Jadi memang mungkin belum Digas dari siap. Jakarta ke Bali. Digas dari Banyuwangi. Mau Start nyebrang. dari Banyuwangi, Bali. nyebrang. Berarti masuknya Bali Barat. Ya, Bali Barat. Bali Barat, Bali dari Utara. atas. Terus pas di atas gunung tuh, di puncak danau yang kembar tuh. Danau Buyan gitu-gitu. Yang saya tuh Lagi di atas, terus jam 9.10 malam sama Darto waktu itu. sama Darto. Itu Sama pasti Darto. sumpah serapah dari Darto. Ah,
Haji Darto tuh aduh mulutnya ngeri euy gitu. Yang saya kesel nih ya. Nih, Ji. Lu sih Kang Ferry tahu, si Indonesia tahu nih motor pernah mogok. Kan gua udah bilang di malam itu, Ji, nggak semua jadi konten. Oh, di konten sama dia? Iya kan, makanya orang pada tahu gara-gara dia masukin ke Instagram dan juga ke YouTube. Kan nanti nilai jualnya jadi. Tenang, Mes. Nanti saya akan datang ke rumahnya Haji Darto, saya akan konfrontir berita ini. Kan jadi konten buat saya juga. Tolong, tanyain ke Darto. Darto, nggak semuanya, Ji. Semuanya dijadiin konten. Ini kan orang tuh siapa tahu suatu saat butuh atau apa kan dijual. Udah ini kan motor yang mogok. Kan. Apalagi begitu saya telepon Darto, Ji, gua mau ngonten dong tempat lu, kan motor lu masih ada yang tua. Gua dijual. Di mana jiwa motor tua lu? Pakai dijual. Terus sosok ngomong, apaan nih blau kan udah lu jual. Kagak ada di garasi kan. Kayak anak kemarin sore. Ntar juga lu paham. Haji Darto kalau nonton ini ketemu saya. Kita makan bakso sama-sama. Nah terus waktu itu mogok karena apa? Ini dinamo starter. Enggak, ini copot. Apa itu saringan? Ini nih. Apa namanya, Kang? Apa itu? Yang buat kayak oli gitu nih. Wah, nggak tahu ini. Jadi ininya geraknya itu kayaknya mungkin belum terlalu kencang. Kan Dyna getarannya parah. Iya. Dyna itu salah satu karakter Harley Davidson yang getarannya bikin bukan kesemutan, ketapiran. Karena kan tapir pemakan semut dan gede. Bener. Ini itunya biji itu ketapiran gitu, teman-teman. Dan jadi ya itu bisa menyebabkan kalau bahasa Italia itu singsiremen. Iya, singsiremen. Singsiremen. Itu Italian. Jadi itunya nggak kuat karena habis diservis mau jalan jauh. Jadi, ternyata sepanjang jalan tuh oli tumpah. Keluar zerat. Oli mesin. Ya, jadi kalau dia terusin Padus ya. Rontok dong. Makanya untung itu di atas gunung itu. Berhenti yuk, foto dulu tuh, kelihatan danaunya indah lagi bulan purnama. Ayo. Pas lagi foto kan gelap. Gelap kan, hutan pohon-pohon gitu. Yuk foto, pas foto kan dikasih lampu. Iya. Cepret. Kenapa itu hitam? Hitam ada kayak cahaya. Lihat sepanjang jalan. Buset. Sampai ke jalan raya. Waduh, jangan sampai ada yang jatuh. Udah ternyata panjang. Gitu, untung ketahuan di Bali. Dan nggak ada motor lewat. Nggak ada. Ya sebelum lewat udah jatuh duluan kali gara-gara. Sama aja. Pantesan nggak ada motor yang lewat. Maaf ya, ini semuanya mohon maaf saya. Tapi udah saya tutupin pasir apa namanya. Gitu. Yang susah lagi tuh sama Darto tuh. Nungguin sampai jam 12 mobil towing. Oh, di towing akhirnya. Akhirnya di towing mau nggak mau karena kalau dihajar bahaya kan. Terus Omes poncengan sama Darto. Bonceng Darto. Tapi kepikiran nggak ya, Mes? Ini maaf nih, bukannya ngomporin, bukannya suzon, enggak. Saya mah sama Darto teh kayak saudara aja. Gitu. Kebayang nggak? Kepikiran nggak sama Omes bahwa itu adalah ya masa tiba-tiba copot? Kalau nggak dilonggarin sama manusia kan? Saya beberapa kali sih pergi ke toilet. Kan? Saya juga masuk motor, ke minimarket. Tuh, yang jagain motor siapa? Tuh. Kalau kata Deddy Corbuzier, bukan gue yang ngomong, biar narasumber aja yang ngomong. Nah, kan? Coba, Haji Darto, you are next. Congling. Tuh, kan? Darto, ya juga sih. Apalagi dia memang mau motor ini dari awal. Itu. Apalagi menjatuhkan harga supaya dia nawar. Bisa ngambil ya. Kemarin kan mogoknya sama gua. Haji Darto, kalau lu nonton video ini, bagus berarti lu subscribe gua. Tapi ada satu yang saya ingat. Ya. Kata-katanya adalah wah, mogok. Udah lepas berapa? Tuh. Kan? Darto itu selama ada cuannya semuanya akan dilakukan. Gila toh. Keren. Gua baru tahu. Itu. Sebatas gitu doang toh. Oke. Elisa kita. Emang dia doang. Oke. Dari motor ini kita lanjut ke yang ini nih. Royal Enfield Pegasus 500 cc. Ini masuk yang rare alias jarang. Tapi mungkin kalau secara fisikly bisa diatur lah dengan warna begini, dengan ada nomornya. Cuman yang
ngebikin saya ingin bertanya, ini dibikin apa gimana nih? 0 km dari sini no. Tuh. 0 km. Memang motornya baru, belum pernah dipakai dari awal beli. Tahun berapa? 2019 ya dia launching. Ya 2019 dia launching tuh kalau nggak salah. Jadi ini cuman 40 masuk di Indonesia. Di dunia tuh cuman 400 atau berapa gitu di dunia. 400. Di Indonesia tuh Limited lah pokoknya ya. ya limited. Tapi ada nomornya? Ada sertifikat kita. Semua yang dapat ada sertifikatnya. Royal Enfield, Pegasus. Dulu beli berapa sih? Range berapa? Harga barunya sama kayak 150-an? 120. 120. 115 120 On the juta. road ya? On the road. Akan dijual ketika Sekarang kemarin ada yang nawa buka harga udah dipakai kilometernya 1.002 atau 2.000 buka harganya 250 juta. berarti sudah ada keuntungan sekitar hampir 2 kali lipat dua lebih. kali lipat 2,5. Itu kilometernya udah 1.000 km. 2.000. Ini masih nol. Ya kalau emang ada yang mau lebihin mau buat koleksi aja. Ngubungin channel saya aja. Ya tuh. Nah. Langsung kan potongan manajemen. Cuan. Silahkan kalau ada yang mau. Iya. Karena saya tahu banget ini sih bukan karakternya Omes kalau ini. Iya, ini buat simpen aja. Batu cincin. Kita ngobrol di mana di sofa situ ya? Ayo boleh kan. Ah. Sini. Mes, coba kasih pencerahan kepada para anak-anak muda sekarang, calon generasi kedepannya yang ingin menjadi the next Ananda Omes. Coba, silakan. Kalau dari saya selalu bilang yang sama juga. Kebetulan ada talent manajemen, sering ngobrol juga sama talent yang lain dan sharing juga. Saya yakin kok kalau kayak saya nih pekerjaan ini yang lebih ganteng banyak, yang lebih cantik banyak, yang lebih pintar banyak, yang lebih jago bahasa Inggris banyak, yang lebih jago berhitung, lebih jago bisnis, lebih tinggi, lebih besar, lebih keker, lebih dari kita banyak. Tapi yang kebetulan beruntungnya saya. Nah, kalau yang lain mungkin belum beruntung. Si ini lebih pintar, lebih jago, tapi belum beruntung. Dan keberuntungan itu menurut saya datangnya dari Yang Maha Kuasa gitu, dari Gusti Allah. Ya berarti kalau mau beruntung ya rajin ibadah, terus berbuat baik gitu kan, banyak doa dari semua orang. Dan yang paling PR berikutnya adalah menjaga keberuntungan ini. Nah gitu. Kalau menjaga keberuntungan ini, ya kalau dari saya berarti kita komitmen, terus belajar, dan kalau mau karena saya seneng nge-branding. Kalau branding setiap orang terserah lah. Emang brandingnya belagu, brandingnya ini. Tapi itu nggak apa-apa, tapi tetap jadi orang yang rendah hati sih. Kalau menurut saya itu kunciannya sih. Luar biasa. Kalau menurut saya. Jadi intinya harus tetap rendah hati. Saya banyak nonton nih, kayak Kang Ferry gitu. Ini kan jauh senior, ya kan? Umur. Ya, jauh senior. Nggak, maksudnya di dunia hiburan, di zaman majalah, aneka gitu kan. Lihatlah teman-teman, berapa banyak angkatan Kang Ferry yang masih bertahan hingga sampai saat ini. Selain Kang Ferry beruntung, Kang Ferry orang yang rendah hati, orang yang baik, gak pelit ilmu, mau berbagi. Jadi sebelum nanya ke saya yang baru berapa belas tahun, sama kok, bener gak Kang Ferry? Ya kan? Ini saya belajar banyak dari Kang Ferry. Kebetulan aja saya lahirnya duluan. Iya, banyak belajarnya justru saya dari Kang Ferry gitu. Rendah hati. Kayak sekarang nih, bikin YouTube baru mulai, berarti tetap mau belajar. Tetap harus Gimana belajar. cara bikin YouTube, gimana sih kontennya, makanya banyak belajar justru saya. Saya datang ke rumah Omes juga kan nggak langsung syuting ini, enggak, saya ngobrol dulu, saya pengen belajar dulu kan sama Omes tentang bagaimana YouTube, manajemen podcast dan lain-lainnya. Saya juga pengen dong seperti teman-teman yang muda yang lainnya. Ya sudahlah, oke. Pak Omes, terima kasih obrolannya selama beberapa waktu ini. Jangan bosan-bosan, nanti saya tunggu undangannya untuk datang ke podcast ya. Saya perdana. Luar biasa ya. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Saya Ferry Maredi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.